Bismillahirrahmanirrahim. Dikecilkan kembali pada apa? Pada titik baknya. Bari'ul baraya, sinnya satarul ataya, mimnya mananu bil ataya. Itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sembarangan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu mampu mengangkat derajat manusia, mampu menyembuhkan segala macam penyakit. محمد بن طاهر الجاد ولا في محمد بن طاهر على سيد الوليد بن الرحمن محمد وقال في الجاد سيدنا علي بن الرحمن محمد وقال في الرجال في الجنه والارض حاليه خصوصا المرمى ابي بنت احمد جبر الله في الجنه والمسلم ابراره انواره علومه مفاد بركاته في وسيله الاعراب الجليل فاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله وشكر الله ونعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل صلاة نور الأنوار وسير الأسرار وتليال الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأزهار وسائر الأحيان عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. حضرات المكرم para alim ulama, para habaib, para asatidz, para hujjat, wabil khusus Syekhul Musibah, begitu pula Bang Ade beserta keluarga yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur beliau, berkahkan umur beliau, selalu senantiasa dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga keluarganya, Allah jadikan keturunannya keturunan saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati guru-guru kita yang hari ini hadir, terutama Syekhul Wilayah Al-Mukarram Al-Ustaz Ibrahim, kemudian Al-Ustaz Irwan dan para asatidz lainnya yang saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, rasa cinta, ta'zim dan hormat saya terutama pada tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW yang hadir pada malam hari ini, yang saya sebutkan beberapa jemaah yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kepada yang indah pada kesempatan malam hari ini di malam tanggal 11 Dzulhijjah 1443 Hijriah, di mana malam ini termasuk malam hari tasyrik. Ya, mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini, di tempat zikir dalam rangka takziah, zikir takziah yang malam ke-7, duduknya kita dapat pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala karena kita duduk dan menghibur orang-orang yang dalam keadaan duka. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Sayyidul Alam baginda Nabi wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang saya buat Allah Subhanahu wa taala sedikit saja, enggak panjang-panjang, kuntum kuliah 7 menit. Ya, kuliah 7 menit kalau kata Ustaz Joim, kuntum itu kuliah terserah antum. Jam berapa gitu. Ya, sedikit saja saya ingin menyampaikan. Malam ini kita takjil hari yang ke-7 di kediaman keluarga besar Bang Ade. Ya, udah saya dengan keluarga sini lah kayak saudara, ya udah merupakan ikatan yang sangat luar biasa. Ya. Ada satu nasihat
yang terkala begini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati para sahabat pada saat itu. Sesungguhnya kita ini dinasihati oleh dua nasihat. Yang pertama, nasihat hidup untuk yang hidup. Yang kedua, nasihat mati untuk yang hidup. Apa nasihat hidup untuk yang hidup? Yakni Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu adalah nasihat hidup untuk orang yang hidup. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melalui proses melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Maulana Muhammad secara berangsur-angsur, adalah tidak hanya dijadikan satu pedoman, pegangan, ya, untuk manusia menuju kemuliaan dan keagungan, tapi juga nasihat dalam hidup dunia sampai di akhir kiamat, bahkan sampai nanti di padang mahsyar. Al-Quran adalah nasihat dalam hidup. Semua apa yang ada di dalam Al-Quran adalah nasihat untuk kehidupan kita. Bahkan pada dasarnya Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita, bahwasanya Al-Quran adalah skenario Allah hidup dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hidup mau baik tergantung kita mengikuti skenario Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran itu, kita ini adalah artis, Pak. Kita adalah artis. Dunia ini adalah panggungnya, dan Al-Quran adalah skenario-nya, dan Allah adalah sutradaranya dan produsernya. Mau bagaimana hidup kita? Mau jadi peran antagonis, mau jadi peran utama, itu tergantung kita memahami bagaimana skenario kita dalam kehidupan. Memahami Al-Quran dan menempatkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Al-Quran mengingatkan kita, Al-Quran mengajarkan kita bahwa hendaknya kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang apa Al-Quran, dan Al-Quran lah nanti yang akan menolong kita. Iqra' Quran, Iqra'ul Quran ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi, bacalah engkau Al-Quran, karena Al-Quran yang kau baca akan nanti akan menolong engkau di hari kiamat, bahkan menjadi penerangmu di alam kubur. Ini Pak, sekarang ini orang bangga mencari sekolah tinggi-tinggi supaya anaknya bisa sekolah, tapi jauh dari ajaran Al-Quran. Hati-hati, anak kita sedang diganggu dengan berbagai macam cara untuk jauh dari Al-Quran. Apalagi sekarang banyak-banyak iklan-iklan dan banyak-banyak pegangan itu yang namanya gadget, yang namanya handphone. Itu mengganggu pendidikan anak-anak kita untuk cinta kepada Al-Quran. Coba Pak bayangin, kalau anak kita nggak mampu baca Al-Quran, apa yang akan terjadi tatkala kita membutuhkan mereka? Bayangin, kalau kita sedang sakit, anak kita nggak mampu baca Al-Quran, mau bagaimana? Padahal Al-Quran kata Allah, wa nazilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kita nggak kudu pergi jauh dari dokter, kita nggak perlu jauh mencari rumah sakit, tapi Al-Quran sangat luar biasa. Al-Quran adalah obat bagi orang-orang yang beriman. Dulu orang tua kita kalau sakit nggak perlu cari dokter, duduk di rumah baca apa? Baca satu ayat, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, beratus kali di air diniumin anak kita yang sedang sakit, sembuh. Orang tua kita dulu tuh. Karena Imam Nawawi di dalam kitabnya Tanzil Qalil Hasin dan kitab Uqul Rijal menerangkan bagaimana kekeramatan, keberkahan dan rahasia Al-Quran terdapat dalam kalimat Bismillah. Al-Quran 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Ya, Al-Quran bentuknya itu, wujudnya itu dikecilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu surat. Apa surat Ummul Kitab, surat Al-Fatihah, disebut juga dengan Sab'ul Masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kemudian diterangkan kembali oleh Imam Nawawi mengatakan itu Sab'ul Masani dikecilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dikecilkan kembali pada apa? Pada titik baknya, Bari'ul Baraya, sinnya Satarul Ataya, mimnya Mananu bil Ataya. Itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sembarangan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, karena itu mampu mengangkat derajat manusia, mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Tapi kadang-kadang kita nggak yakin dengan bacaan Al-Quran. Al-Quran anak kita, bayangin kalau anak kita nggak mampu baca Bismillah. Ini ada majlis ta'lim, ada tahun pendidikan Al-Quran, titipin anak kita.
Kenapa? Karena kelak nanti dia yang akan meneruskan kita. Ada seorang guru, saya punya anak ya di pondok pesantren di Dalwa. Gurunya mengatakan, saya menangis tatkala guru anak saya, putra anak saya ini berkata apa? Pada saat ini anak adalah aset orang tua, dan aset terbesar orang tua adalah menitipkan dan mendidik anak dalam nilai keagamaan. Itu adalah aset orang tua kelak nanti tatkala ia sudah tidak ada. Saya menangis mendengarkan kata-kata itu. Berarti beruntunglah pada orang tua yang mampu menitipkan anaknya di tempat pendidikan nilai agama, karena di situ terdapat adab, bagaimana akhlak budi pekerti seseorang memahami dalam kehidupan. Bayangin Pak, kalau kita meninggal dunia, anak kita tinggi sekolahnya, S1, S2, S3, mampu bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa yang lainnya. Tapi tatkala dia tidak mampu membaca Al-Quran, apa yang dia mau baca di atas pusaran kita tatkala dia jalan ke makam kita? Coba bayangin, kalau kita lagi sakit punya anak 4, bang, kata anak yang kedua, kenapa dek? Bapak lagi sakit, yuk kita ke rumah bapak, ngapain kita bacain Quran? Kan enak Pak. Yang tangan kanan baca Yasin, tangan kiri baca Waqiah, kaki kiri baca Al-Muluk, kaki kanan baca Ar-Rahman. Enak orang tua anak yang pada ngaji. Tapi kalau orang tua sakit, anak yang nggak bisa ngaji, bang apa? Bapak lagi sakit, keluar yuk, ngapain? Kayaknya kita mau bagi warisan tuh. Lebih buruk aja warisan. Apalagi kalau kita baca, kalau anak kita sudah terbaring kaku di dalam kubur, tatkala anak kita datang menziarahi kita, dia tidak bisa baca Al-Quran, apa yang dia mau baca? Dia datang ke makam orang tuanya, baknya, ayah datang nih sama adik-adik, ayah datang sama adik-adik, bang, ayah dong bang, bimbing doa, dek, gua kan kagak ngaji dulu, mau baca apa? Oh iya, dulu waktu di sekolah kita pernah diajarin Quran, ayo, siap, berat. Berdoa mulai, dia dulu berdoa selesai, ngapain bang? Ini pengajar sekolah dulu begitu doa. Coba. Tapi kalau apa tuh anak mampu baca Al-Quran, dia pimpin tahlil, itu orang tua sangat sungguh luar biasa. Udah begitu yuk, udah selesai ngapain? Dia bawa air mawar sama kembang 7 rupa, dia siram ke kuburan bapaknya pakai air mawar. Kemudian apa? Air mawar sama kembang 7 rupa nggak guna kalau tanpa ada doa. Bagus bapaknya dalam kubur nggak ngomong, kalau dia ngomong keluar gua basah goblok. Nggak guna. Ada satu cerita bagi Nabi Muhammad SAW. Kenapa pada saat itu kita mengisbatkan ziarah dengan menaurkan bunga, tetapi diawali dengan doa, karena Rasulullah pada saat itu mendengar sebuah kubur, seorang pemuda teriak-teriak dalam kubur dan disiksa oleh Allah. Tapi oleh baginda Muhammad SAW diambil perpahan korma dan didoakan, kemudian ditancapkan korma tersebut di atas kubur. Selagi korma itu pelepah korma itu belum kering, maka tidak ada sisa kubur. Itu wasilah perantara dari doa baginda Muhammad SAW dari sebuah pelepah kurma yang ditancapkan dalam kubur seorang pemuda. Itu makanya kenapa kalau kita suka buang bunga di kuburan, didoain dulu, bukan cuma di kembang doang. Ya, Allah, sekarang nih lumayan, sekarang udah 1000 jarak. Itu satu nasihat Al-Quran yang harus kita ajarkan kepada generasi kita, anak-anak kita. Bagaimana kelak nanti sepeninggal kita mereka memegang apa? Wa nazzilu minal Qur'an ma wajiba wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu obat, penenang buat kita dan rahmat buat kita. Bacakan ayat-ayat Al-Quran di rumah kita supaya apa? Rumah kita datang rahmat Allah. Apa yang terjadi saat ini? Pagi keroncong, siang dangdut, malam rock and roll, berisik di rumah, kagak ada rahmat dari Allah. Kenapa? Karena nggak ada yang baca Al-Quran. Nih anak-anak kayak begini nih hadir di tempat ini, ajarin. Makanya kalau ada tahlilan ajak pak anaknya, pak ikutin anaknya, nggak apa-apa, berkat pula. Tapi apa? Tapi untuk mendidik mereka. Siapa nanti penerus kita setelah kita tidak ada? Mereka.
Makanya Imam Mustafa Mulyani mengatakan apa Imam Mustafa Mulyani? Hei pemuda, apa kata Imam Mustafa Mulyani? Inna biyadis subban hayatul ummah. Sesungguhnya hidup matinya satu bangsa, satu masyarakat itu tergantung dari pemuda-pemudanya. Ini calon-calon pemuda penurut agama kita nih Pak, jangan dikotorin. Makanya biarin dia masuk ke masjid, biarin dia masuk ke musola, biarin dia mau acak-acakan, biarin dia mau lari-lari, biarin jadi omelin. Ini bukan kagak, anak lari-larian dipukulin di musola, jangan. Karena anak kecil, anak-anak dunianya anak-anak. Tegur dengan baik-baik, kecuali ada bapak-bapak, ada kolong bercanda di masjid, baru itu mah pakul. Kalau anak-anak jangan usir, apa? Biarin, ada dunianya mereka. Tapi apa? Arahkan dengan nilai yang baik. Itu nasihat yang pertama, nasihat hidup untuk yang hidup. Yang kedua, nasihat mati untuk yang hidup. Apa? Kematian. Ini kematian ini nasihat. Kita kumpul di sini tidak hanya kumpul mendoakan almarhumah Belaka, tapi tatkala nanti sepeninggal ini kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam diri kita. Karena umur itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan seperti apa yang terjadi oleh seperti almarhumah Ibu Amin, akan gantian pada masanya, pada saatnya. Karena itu kematian adalah sebuah nasihat. Nasihat untuk siapa? Untuk yang hidup. Kita akan terbujur kaku. Kenapa? Kenikmatan, kemewahan, pangkat, derajat yang kita miliki akan ditinggal. Tetapi apa yang akan kita bawa? Amal saleh, amal yang baik. Contoh, Bu, Pak, kemarin lihat anak-anak seorang pejabat meninggal. Tuh contoh yang baik. Salah seorang ulama pernah bertanya kepada ayah bundanya, wahai bapak, amalan apa anakmu yang dia lakukan sehingga mendapatkan cintanya makhluk Allah di dunia? Bayangin, yang namanya jasad secara biologis kalau udah kerendam air 14 hari, jangan 14 hari, 11 hari, bonyok, buruk, busuk, tapi itu utuh. Bahkan sepanjang jalan mendapatkan penghormatan, padahal dia bukan ulama, bukan pejabat. Seorang anak muda yang baru umur 23 tahun, tapi dia punya amalan baik dalam hidupnya. Amalan baik dalam hidupnya untuk apa? Untuk nanti menyongsong maut, ajal menjemput dia. Fa idza ajalu lata'ina sa'atan wa la taqdimun. Tatkala ajal datang menjemput, tak akan ada satupun yang mampu memberhentikan walaupun hanya sesaat. Misalkan di sini ada RW, ada Pak RW sini. Orang ada. Kalau ada Pak RW kata Pak RT lah, mereka tinjauin datang. Cuk, lo ngapain kali? Mau silaturahmi, mungkin gue mau nyebut awak nyawa lu, kata RT. Entar dulu gue belum sedekah nih, uang gue banyak nih. Uang gue banyak, gue belum sedekah, beri gue kesempatan, pengen sedekah. Nggak bisa. Walau saatan, tidak akan berhenti, tidak akan mampu memberhentikan walaupun hanya sesaat. Pak, kalau bisa nih, orang yang udah meninggal, kalau dia mau diizinkan oleh Allah 1 hari aja hidup, nggak mau dia balik lagi. Kenapa? Karena dia takut tentang keadaan siksa kubur. Ini makanya orang-orang yang hidup ini wajib, kata saya, wajib bukan bid'ah, wajib mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Ya, ada dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitabnya Al-Ruh, yang sebenarnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjadi patokan mereka, tapi mereka nggak pakai ini kitab karena ada sedikit pertentangan dengan mereka. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Ruh itu bagaimana orang-orang yang sudah meninggal dunia membutuhkan doa orang-orang yang hidup. Jangan salah, kita makan dan minum, mereka pun makan dan minum. Makan minum mereka apa? Doa. Jangan pernah putus doa, hatta Fatihah sekali untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, terutama ayah bunda yang telah melahirkan kita dan orang yang berjasa kepada kita, guru-guru kita. Di dalam kitab itu dijelaskan ada seorang anak, ini anak soleh, sangat luar biasa. Dia punya seorang ibu. Satu ketika dia selalu nantiasa setiap malam dia tawasul, dia kirim hadiah Fatihah, hadiah ayat-ayat Al-Quran, menghatamkan Al-Quran kepada ibunya di alam kubur. Satu ketika ia datang ke makamnya dan berbicara kepada ibunya di pusaran ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlul kubur, muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat. Dia masuk
ke pintu gerbang, baca Fatihah, dia masuk ke makam ibunya. Assalamualaikum ya uminal kiram. Dibaca Fatihah, dibaca doa terakhir apa? Ibu, bagaimana? Aku ingin tahu, ingin kabar tentang keadaan engkau wahai ibu. Beritahu bagaimana keadaan engkau di sana. Ibu beritahu kepada aku, sebagai aku saya ingin mendoakan engkau wahai ibu. Apa? Pulang dari makam, kemudian dia bermimpi. Dia mimpi pulang dari makam malamnya. Mimpinya apa? Mimpinya dia melihat ibunya, cantiknya sangat luar biasa, pakaiannya sangat indah. Kemudian apa? Wahai putraku, kau bertanya tentang keadaanku di alam sana, maka hari ini aku diizinkan oleh Allah untuk memberitahukan kepada engkau tentang keadaan ibumu di alam sana. Bisa Pak? Bisa. Orang-orang yang mendapatkan kemuliaan itu menjenguk kita, melihat kita, bahkan ketika kita datang ke pusaran ibu kita, melihat beliau, mereka melihat kita, memandang kita. Bahkan orang-orang yang malam Jumat yang tidak pernah mendoakan kepada orang tuanya, maka orang tuanya akan menangis di pusarannya sana. Apa kata ibu tersebut? Putraku tercinta, ketahuilah, tatkala engkau masuk ke sebuah makam, sebelum kau datang ke pusaran ibumu, sesungguhnya semua yang ada di makam itu bercerita dan bergembira. Apa kata mereka? Wahai ibu, putramu yang soleh telah datang. Engkau mendapatkan kemuliaan dengan datangnya dia. Tidak hanya engkau wahai ibu, tapi kami yang ada di sini mendapatkan bagian cucuran doa dari putramu. Makanya baca doa apa? Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Itu doa tidak hanya orang yang kita doakan, tapi orang muslim yang beriman mendapatkan doa dari orang tersebut. Luar biasa. Apa kata ibunya? Wahai putraku, ketahuilah, di alam sini aku mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku selalu mendapatkan hidangan-hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tempat tidurku diberikan oleh Allah, dan tempat tidur yang terbuat dari emas, dipan emas. Bahkan bajuku terbuat dari sutra. Karena apa? Karena doa-doa yang kau lantunkan kepada Allah untuk diriku, yang dihadiahkan kepada diriku, wahai putraku. Aku mendapatkan kemuliaan dari Allah karena doamu, wahai putraku. Makanya anak-anak yang saleh, yang selalu senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya, kelak akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang tuanya di alam kubur. Sesungguhnya kematian itu adalah haknya Allah, dan kematian itu adalah merupakan salah satu sunnatullah. Dan kematian tidak akan pernah manusia lari dari sebuah kematian. Dan yang selalu kita minta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan kematian yang husnul khatimah, tempat yang baik, keadaan yang baik, mendapatkan tempat yang baik dan keadaan yang baik, dan bersama-sama dengan orang yang baik. Karena kita tidak akan pernah tahu kalau kita ajal datang menjemput kepada diri kita. Inilah dua nasihat yang diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Ibu Ami binti Ahmad Cakra kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan keturunannya, keluarganya diberikan kesabaran dan keimanan dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang paling terbesar dari Allah adalah, makanya musibah yang paling terbesar adalah diberikan Allah kepada seorang manusia adalah tatkala seseorang itu dijemput orang yang dicintai dan mencintainya. Semoga keluarga besar Bang Ale mendapatkan keimanan dan kekuatan Islam, iman dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir pada malam hari ini panjang umur, berkah amal, sehat wal afiat. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari bencana, Allah jauhkan dari berbagai macam musibah, dan Allah jauhkan kampung kita dari fitnah, Allah jauhkan kampung kita dari orang-orang dengki, Allah jauhkan kampung kita dari berbagai macam orang-orang yang sirik. Dan mudah-mudahan mereka yang berbuat kesirikan, kemunafikan dan kejahatan, biar Allah yang hancurkan, karena itu adalah hak Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim